Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Salah satu tim catur Universitas Indonesia berhasil menjuarai turnamen Polban Open Chess Competition. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, tim UI Kutek juara setelah mengantongi 83 poin. Unggul 7 poin dari tim Upgris A dan 10 poin dari tim UIN Rafah Chess Club 2. Kali ini, di Tarigan Catur akan ditampilkan satu partai best match dari turnamen ini, tentu saja dari pemain UI ya. Oke, untuk informasi lebih detail, mari kita simak dalam layar yang berikut ini. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen pertempuran tim partai final POCC 2020. Seperti yang kita sebutkan tadi, POCC adalah Polban Open Chess Competition yang berlangsung pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 20.03 malam waktu Indonesia Barat kemarin ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan pemain yang memiliki nama akun Lichess JA0602 yang memiliki rating Lichess 2278 menghadapi pemain yang memiliki nama akun Lichess Arman271197 yang dimana memiliki rating Lichess 2088. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, pemain dengan nama akun Lichess J0602 menggunakan catur boh putih, sedangkan Arman271197 menggunakan catur boh hitam, yang dimana sudah tertera waktu dari masing-masing pemainnya di sebelah nama akun Lichess kedua pemain. Dan di sini, JA memulai permainan dengan pion menuju E4 dan dibalas hitam dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan setelah gajah menuju B5, jelas ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Pion menuju A6, gajah pukul kuda di C6. Ini langkah harus direspon dengan tepat dengan pion D pukul C6. Karena jika kuda nekat pukul pion, maka menteri menuju D4, kuda kembali, menteri skak, menteri menutup, menteri pukul menteri, raja pukul menteri. Maka kita lihat dalam pertandingan yang belum memasuki babak middle game sekalipun, tetapi raja putih tak bisa rokade, akan sangat berbahaya ya bagi putih di sini. Oleh karena itu, tadi setelah gajah B5, pion A6, gajah pukul kuda, maka harus dibalasnya dengan pion D pukul C6. Apa jadinya jika pion pukul gajah C6, pion B ya? Di sini kuda pukul pion tanpa ada kompensasi dari hitam untuk mendapatkan satu pion lain di langkah-langkah selanjutnya. Jadi di sini penting untuk melakukan langkah pion D pukul C6 ya. Apa balasan putih di sini? Dengan rokade pendek, gajah menuju G4 untuk memberikan pin terhadap kuda putih yang sedang melindungi menterinya. Balasan putih pada umumnya juga pion menuju H3 dan itu dilakukan oleh putih. Pion H5, di sini hitam langsung nekat ya untuk mencoba membuka pertahanan sep rajanya. Dan ini juga artinya adalah hitam kemungkinan besar melakukan rokade sep menteri karena sudah berani membuka pertahanan sep rajanya. Kita lanjutkan. Pion menuju D3, gajah D6, gajah E3, pion C5, kuda B menuju D2, gajah E6, pion C3, menteri D7, pion A4, rokade panjang oleh hitam. Dan di sini putih justru melakukan langkah kuda B3. Dan menurut analisa komputer, langkah ini juga kurang bagus. Dan memang kurang bagus juga sih menurut Tarigan Catur. Kenapa? Karena langkah kuda menuju B3 ini menghalang pion putih untuk segera merusak pertahanan sep menteri di mana raja hitam berada. Di sini saran atau analisa dari komputer menyebutkan langkah terbaik jelas ya adalah pion menuju B4. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Pion C pukul B4, pion C pukul B4, pion F6, pion B5, pion A5, menteri C2, kuda E7, benteng F menuju C1, raja pindah ke B8 untuk menghindari petak panas di lajur C ya. Kuda C4,
gajah pukul kuda C4, menteri pukul C4, dan kuda menuju C8 dan seterusnya ya. Di sini situasinya masih sengit karena kedua pemain saling menyerang pertahanan di mana raja masing-masing berada. Jadi di sini sayangnya putih melakukan langkah kuda B3 yang menghambat perkembangan pion putihnya sendiri. Apa balasan hitam di sini? Dengan pion menuju C4, pion D pukul C4, gajah pukul C4, benteng E1, pion F6, kuda A5, gajah E6, pion B4, pion G5, kuda D2, pion H4, pion B5, pion A pukul B5, dan pion A pukul B5. Di sini hitam berani dengan melakukan langkah gajah pukul pion di H3. Apa jadinya jika putih memakan gajah dengan pion, maka menteri pukul pion dan kita lihat. Di sini sudah tidak ada lagi harapan menang bagi putih ya, karena di sini sudah ada menteri hitam dan dua pion hitam siap juga untuk membantu menteri hitam untuk mendapatkan skakmat. Jadi di sini posisinya sudah sangat sulit bagi pemain putih. Maka dari itu, langkah pion pukul gajah tidak boleh dilakukan, sehingga harus melakukan langkah menteri menuju A4. Menteri menuju G4 ada ancaman skakmat di petak G2, dan di sini putih melakukan langkah terpaksa, langkah yang terbaik daripada yang terburuk, dengan pion menuju G3. Setelah pion H pukul G3, di sini putih juga melakukan langkah lain yang terpaksa, yaitu dengan pion F3. Setidaknya pertahanan sep raja dari putih aman untuk sementara waktu, karena menteri hitam sedang terhalang pionnya sendiri untuk mengancam raja putih. Sehingga di sini hitam melangkahkan menteri menuju H5 dan putih melakukan aksi kombinasi kecil ya dengan kuda pukul pion. Apa jadinya kalau raja pukul kuda? Jelas ini dua langkah skakmat ya. Dengan menteri skak di A6, raja pindah ke B8 dan menteri skakmat di A8. Jadi kuda ini cukup beracun sehingga hitam memindahkan raja menuju petak D7. Pion B6 membuka open skak ya, menteri terhadap raja hitam. Raja pindah ke E7, pion B pukul C7, gajah pukul C7. Kuda pukul benteng di D8, dan di sini gajah menuju D7. Ini langkah yang sangat rumit dari hitam. Di sini gajah hitam ada tempo mengancam menteri putih, dan juga menteri hitam ada tempo untuk skakmat di petak H1 nantinya. Misalkan menteri pindah asal ke petak C2 misalkan, maka menteri skakmat ya. Jadi di sini langkah terbaik dari putih tentu saja menjaga tempo skak dengan gajah C5 skak. Dan di sini ternyata hitam terburu-buru dengan melakukan langkah raja pukul kuda, dan ini membuat putih memiliki tempo skak lainnya dan menteri putih jadi aman. Dengan menteri skak di A8, gajah menutup, menteri D5 skak, raja pindah ke E8, menteri skak di C6, raja pindah ke F7, menteri pukul gajah C7 skak, raja pindah ke G6. Dan di sini akan sangat salah jika menteri pukul gajah, karena lagi-lagi ada menteri skakmat di H1, maka sebelum memukul gajah tersebut, maka raja harus pindah ke petak F1, dan di sini hitam melakukan langkah menteri menuju H2. Ini kurang jelas juga sih langkahnya. Kenapa? Kalau memang benar menteri hitam mengincar skakmat di petak F2, maka itu adalah langkah salah, karena sudah ada gajah putih yang berada atau melindungi petak diagonal A7 hingga G1, termasuk petak F2 tentu saja ya. Jadi di sini putih ada kesempatan untuk menteri pukul gajah. Setelah pion skak di G2, ini juga langkah rumit dari hitam. Raja pindah ke E2 dan pion berubah menjadi menteri. Kita lihat
hitam punya 2 menteri. Ini sangat berbahaya. Namun kita lihat bagaimana cara dari putih untuk dapat membalikkan keadaan menjadi kemenangan. Padahal kita lihat langkah ini atau situasi ini sangatlah sulit bagi putih. Raja pindah ke D3, menteri ke G2. Kita lihat berbahaya ya, ada 2 menteri di sini. Menteri skak di F5, raja H6, gajah skak di F8, raja pindah ke H8, maksudnya H5, benteng A menuju D1, menteri H menuju H3, menteri pukul menteri di H3, menteri pukul menteri di H3, dan di sini putih mendapatkan menteri dari hitam dengan benteng menuju H1. Ini adalah comeback yang luar biasa ya dari pemain putih. Setelah raja pindah ke G6, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng, kita lihat justru putih berbalik unggul dengan keunggulan 1 perwira, dan di sini posisinya berbalik dan putih akan menang dengan mudah. Namun di sini hitam belum menyerah dengan melakukan langkah benteng pukul H3. Kita lanjut. Putih melangkahkan raja menuju E2, benteng skak di H2, raja E3, kuda H6, gajah pukul kuda di H6, raja pukul H6, pion C4, benteng H3, pion C5, pion G4, pion C6, raja G6, pion C7, benteng H8, benteng C1, benteng C8. Setelah pion F pukul G4, raja G5. Ya, setelah raja F3, saat itu juga hitam memutuskan untuk menyerah. Ya, ini merupakan salah satu permainan terbaik dari turnamen Polban Open Chess Competition. Dan selamat buat tim Universitas Indonesia berhasil menjuarai turnamen ini. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.